Tuan Vano, saya minta maaf untuk memberitahu Anda, tetapi pasien yang Anda kirim hari ini tiba-tiba menghilang. Kami percaya bahwa dia meninggalkan rumah sakit atas kemauannya sendiri. Namun, tubuhnya masih dalam pemulihan sehingga dia seharusnya tidak pergi. Bisakah tolong hubungi dia dan bawa dia kembali ke rumah sakit? Vano benar bahwa itu ada hubungannya dengan Kinan. Tetapi bahkan dia tidak dapat memperkirakan wanita itu akan cukup gila untuk meninggalkan rumah sakit melawan saran dokter. Kinan terlibat dalam kecelakaan mobil. Cederanya tidak terlalu serius, tetapi dokter mengatakan bahwa dia harus tinggal di rumah sakit untuk observasi setidaknya selama beberapa hari. Siapa yang mengira dia akan menyelinap keluar setelah dia sadar kembali? Perawat juga menemukan 7 juta di meja samping tempat tidur Kinan setelah dia pergi. Ketika dia bangun, perawat memberinya uang, mengatakan kepadanya bahwa itu dari Vano. Ketika Kinan menyelinap keluar, dia meninggalkannya, penolakan yang jelas atas kebaikannya. Ini berarti Kinan tidak punya uang dan tubuhnya masih dalam tahap pemulihan. Vano tidak mengerti mengapa Kinan pergi begitu saja. Apakah Kinan tidak peduli dengan kesehatannya sendiri? Vano sedikit meradang oleh kepadatannya, tetapi dia masih menuju ke mobilnya untuk menemukannya. Bukannya dia mengkhawatirkannya, tetapi pada akhirnya dia masih mamanya Farel. Vano tidak bisa begitu saja meninggalkannya ke bawahannya sendiri demi Farel. Saat Vano keluar kota mencarinya, Kinan berada di kantor polisi. Kinan ada di sana untuk membuat laporan polisi. Dengan kepala diperban, wajah memar, kulit pucat dan tubuh lemah, polisi mengira dia ada di sana untuk melaporkan serangan fisik. Namun, ternyata dia ingin melaporkan kecelakaan mobil yang terjadi 6 tahun lalu. Nyonya Kinan, biarkan aku meluruskan ini. Maksudmu kecelakaan mobil yang menimpamu 6 tahun lalu adalah percobaan pembunuhan berencana? Tanya polisi kaget. Kinan mengangguk, matanya memegang teguh, menambahkan, itu benar. 6 tahun yang lalu, saya bergegas kembali dari luar negeri karena ayah saya jatuh sakit parah. Seseorang telah mencoba membunuh saya dan memalsukannya sebagai kecelakaan kendaraan. Syukurlah, saya tidak mati. Saya hanya kehilangan ingatan. Hari ini, saya mengalami kecelakaan lain dan semuanya kembali kepada saya. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa itu sudah direncanakan? Saya ingat memperhatikan bahwa mobil telah mengikuti saya sejak saya mendarat di bandara. Dia menunggu saya. Polisi menjadi serius dan bertanya, bisakah Anda mengingat hal lain? Polisi menjawab dengan sedikit tidak percaya. Tapi Nyonya Kinan, ini terjadi 6 tahun yang lalu dan Anda sendiri mengatakan bahwa Anda menderita amnesia sementara. Jadi bagaimana Anda bisa yakin bahwa hal-hal yang Anda ingat itu benar? Kinan menjawab dengan lembut, karena pria itu ingin membunuhku. Bagaimana mungkin seseorang bisa salah mengira detail pembunuhnya? Terlebih lagi, bahkan selama amnesiaku, ingatanku baik-baik saja. Polisi dengan cepat mempercayainya. Ini karena dia telah menarik catatan Kinan dan menyadari bahwa dia adalah siswa terbaik dari Akademi S, salah satu dari 10 universitas terbaik di dunia. Nyonya Kinan, apakah Anda memiliki tersangka atau pernah melakukan kesalahan pada seseorang di masa lalu? Satu-satunya tersangka adalah ibu tiriku dan putrinya. Setelah ayahku meninggal, mereka dengan cepat mengeluarkanku dari wasiatnya. Semuanya jatuh ke pasangan ibu dan anak itu meskipun aku satu-satunya pewaris biologis ayahku. Permusuhan mewarnai mata Kinan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Orang tua Kinan juga bercerai ketika dia masih muda. Dia dibesarkan di luar negeri bersama ibunya. Setelah ayahnya menikah lagi, Kinan akan menghabiskan waktu di pedesaan bersama ayahnya setiap tahun. Dia berhubungan baik dengan ibu tiri dan saudara perempuannya. Mereka selalu baik padanya. Kinan memperlakukan mereka sebagai keluarga besarnya, tetapi siapa yang tahu pasangan itu memiliki motif tersembunyi selama ini.
Ketika ayahnya berada di ranjang kematiannya, mereka takut Kinan akan mengklaim sebagian besar tanah miliknya sehingga sifat jahat mereka akhirnya memunculkan kepalanya yang jelek. Benar-benar keajaiban bahwa kecelakaan mobil tidak merenggut nyawa Kinan, hanya ingatannya saja. Ayahnya, sebelum dia meninggal, mungkin akhirnya menyadari niat buruk istri barunya, menghubungi Pak Tua Dirgantara dan meminta agar Kinan menikah dengan keluarga Dirgantara. Oleh karena itu, setelah dia meninggal, Kinan yang kehilangan ingatannya menjadi istri Vano. Mengikuti serangkaian pasang surut, dia akhirnya memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan keluarga Dirgantara. Perceraiannya menjadi pembicaraan di kota sehingga tidak mungkin ibu tirinya tidak mendengarnya. Namun, dalam 3 tahun terakhir, dia tidak pernah menawarkan bantuan. Faktanya, Kinan mencoba mendekatinya untuk meminta bantuan ketika dia hampir kehilangan tempat tinggal tetapi ibu tirinya menolaknya. Perubahan perilaku mereka sebelum dan sesudah kecelakaannya begitu drastis sehingga sulit dipercaya bahwa pasangan ibu dan anak itu tidak ada hubungannya dengan kecelakaan yang dialami Kinan. Bagaimanapun, dia yakin ibu tiri dan saudara perempuannya adalah pelaku di balik apa yang disebut kecelakaan itu. Sekarang Kinan memikirkannya, kematian ayahnya juga cukup mencurigakan. Ayahnya bahkan bukan peminum biasa, jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba jatuh dari tangga dalam keadaan mabuk? Kinan bersumpah untuk mengungkap kebenaran dan membuat Sarah dan Vania membayar untuk apa yang mereka lakukan. Ketika dia meninggalkan kantor polisi, matahari sudah lama terbenam. Kinan tidak kembali ke rumah sakit tetapi langsung pulang. Perceraiannya dengan Vano membuatnya tidak punya uang. Pamannya yang membawanya masuk. Hendra Aditama adalah adik laki-laki ayahnya dan pernah bekerja di bisnis perhotelan keluarga Aditama. Kejujuran dan kurangnya ketajaman bisnis meskipun mencegah dia dari mencapai kebesaran profesional. Ibu tiri dan saudara perempuannya mengambil alih sepenuhnya harta ayahnya setelah ayahnya meninggal, meninggalkan pamannya dan putra satu-satunya tanpa apa-apa. Di satu sisi, Kinan dan keluarga pamannya menemukan diri mereka mendarat di kapal yang sama. Namun, pamannya yang baik hati bersikeras untuk membawa Kinan ke dalam perawatannya. Dia memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Hutang rasa terima kasih ini, Kinan akan terus membayarnya selama sisa hidupnya. Setelah menavigasi serangkaian gang yang semakin kotor, Kinan mendapati dirinya berada di daerah perumahan yang kumuh. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Tidak berlebihan jika menyebut tempat itu kumuh. Kotor, bau, dan tidak teratur adalah deskripsi yang pas. Kinan tidak pernah tahu bahwa dia akan berakhir di tempat seperti ini. Sebelum kehilangan ingatannya, dia menjalani kehidupan yang tenang. Bahkan tanpa warisan ayahnya, dia akan bertahan cukup baik dengan bakat dan kemampuannya sendiri. Dalam permainan kehidupan, dia pernah berdiri tegak dan bangga. Tapi kemudian, takdir memukulnya. Sebuah kecelakaan mobil membuatnya menuruni lereng licin yang akhirnya membawanya ke daerah kumuh ini. Nasibnya seperti selir dalam drama Cina kuno, disukai satu saat, ditinggalkan berikutnya. Tidak sulit untuk melihat mengapa dia merasa pahit tentang hal itu. Namun, dengan kembalinya ingatannya, dia akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya. Dengan bakat dan kerja kerasnya, dia percaya bahwa dia akan segera melihat bagian belakang tempat ini. Hidupnya tidak lagi berada di tangan takdir. Kinan berhenti di depan pintu kayu tua tapi kokoh dan mengetuknya pelan. Pintu terbuka dengan cepat untuk mengungkapkan seorang pemuda kurus. Dia bertanya dengan bingung, "Kak, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu terluka di sekujur tubuh?" Kinan menjawab dengan tenang, "Tidak ada yang serius. Aku mengalami kecelakaan mobil kecil." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.